bagus. Oh, Karena kalau termasuk kamar anak katanya ada pengaruh. Kamarnya anak itu yang baik kamarnya di depan orang tuanya, apa di kamar anak di belakang orang tuanya? di belakangnya. Kenapa? Karena kalau kalau di depan otomatis nanti kalau besar bisa kurang ajar. Kabur nggak ketahuan. Kalau besar Kamar dia jadi mandi. lebih kurang ajar maksudnya. Kamar mandi mesti di belakang. Ya kan? Keluarga Indonesia, jumpa lagi dengan saya Michael Jackson. Keluarga Indonesia, jumpa lagi dengan saya Robi Tumewu dalam acara Ups, Jangan Main-Main. Keluarga Indonesia, acara ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah bidikan Mas Sugeng, kemudian ada kuis taktik belanja, kemudian juga ada games harusnya tahu. Dan yang terakhir ada bintang tamu yang akan menemani kita atau akan menghibur kita diiringi oleh Idang Rasidi Trio. Keluarga Indonesia, tetaplah bersama saya dalam Ups Jangan Main-Main sesudah pariwara berikut ini. Keluarga Indonesia, sudah bersama saya Mas Sugeng, yaitu seorang pakar metafisika yang akan membidik para tamu-tamu kita masih di Ups Jangan Main-Main. Mas Sugeng udah siap? Kita sambut tamu-tamu kita, Safina dan Dia. Halo. Halo. Dia, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Kegiatannya apa sekarang? Sementara ini sebagai ibu rumah tangga sih, Oh, jadi gitu. berniat kerja. Gitu ya. Enggak, kalau saya mau nanya nih, kalau lagi suami lagi siaran suka dengerin nggak? Kadang-kadang. Oke, Safina lagi ngapain nih sekarang? Sekarang masih kuliah, ngurus anak juga. Terus anak model? Masih kadang-kadang. Masih ya. Oke, silakan kalau mau nanya sama Mas Sugeng. Aduh, nanya kuliah aja deh langsung. Kuliah ya. Gimana nih kuliahnya Mas Sugeng? Silakan, Mas Sugeng. Kayaknya. Gini Mas Ruby, kalau saya lihat dari rat mukanya Mbak Safina ya, ini tahun ini kelihatannya sukses ini kuliahnya. Amin, aduh. Emang udah semester berapa nih? Jangan tanya semesternya deh. Oh gitu ya. Rahasia perusahaan. Ini kayaknya terhambat karena ngurusin anak pasti ya. Iya Terus, jelas terus, itu. Mas? Dan masalah karirnya bagus sekali, menanjak lah itu. Terima kasih Mas. Pekerjaan sesudah Pekerjaan, ya. Kira-kira habis jadi kuliah. Ini arsitek, kalau Pak Ibu. saya memprediksi, insya Allah Mbak Safina ini kan jiwanya seni. Jadi dia itu akan terus terang aja dia akan menekuni seninya. Oh. Dia tidak bisa lepas dari seni. Oh, begitu ya. Iya. Soalnya dapat duit dari seni itu. Iya kan? Dan masalah dia sambil dapat duit, ini dia enjoy gitu loh. Dia menikmati sekali dengan kegiatannya tersebut itu. Kalau hubungan sama Miswa, aduh, berat gitu. Gimana Mas? Yang dimaksud berat gimana maksudnya? Aduh, enggak maksudnya ya. Enggak nanya, lancar-lancar justru aja. nanya Gimana seterusnya gitu. Hitung kiloan emang lebih berat sih. Gimana Mas? Silakan. Ini gini, kalau saya lihat antara hubungan itu romantis juga ya. Karena Mas Yang romantis siapa, Safina atau nganuknya, ininya, suaminya? suaminya. Oh. Itu malah romantis itu. Nah, dan ini terus saja suaminya ini kadang kurang sabar kalau saya lihat. Kurang sabar. Dalam bekerja maksudnya itu inginnya segala sesuatu cepet-cepet gitu. Nah gitu, dan ini Mbak Safia ini yang mengarahkan gitu, pas gitu loh. Jadi kalau dia kan menentukan suatu sikap terlalu tergesa-gesa gitu. Jadi sering Mbak Safina sering negur gitu, karena Mbak Safina ini dikatakan maaf aja agak cerewet sama suami, bang iya gitu. Tapi ya si suami Iya benar ini. Iya gitu. ya mau ibarat kata botol cocok sama tutupnya. Waduh, pas. Iya. Sekarang kalau Gantian. nah dia Aura saya gimana? Mbak dia itu kuning kemerah-merahan. Jadi Artinya? artinya itu bukan. Dia itu lebih
Mangga dong. lebih tenang. Dan orangnya ini kadang kala gitu orangnya emosionalnya agak menonjol gitu. Kadang kala gitu. Terus Jadi Mas. aura ya, ini maaf ya. Rezeki. Kalau saya lihat dari raut muka Mbak Dia ini bagus rezekinya dia itu ya katakanlah hoki gitu loh. Hokinya luar biasa gitu. Dia sering mendukung suaminya sih. Jadi kalau saya lihat suami sama istrinya kok sama ya. Hokinya itu luar biasa. Amin. Kalau Ingat aku, Mbak. iya, kalau Mbak Safina itu yang mendorong Mbak Safinanya itu. Oh gitu mendorong suaminya. Nah, lah ini Karena nanti cari duit gitu. Jangan balik kalau kalau Balik kalau belum dapat duit. Gitu. tak sampai dapat. Nah, kalau suaminya ini semakin usianya bertambah, semakin melejit itu biasanya. Ya, roket. Jadi memang kadang banyak cobaan dikala dia tuh masih saat-saat begini. Tapi kalau nanti semakin usianya bertambah, orang lebih 35 ke atas itu semakin melejit gitu, semakin hokinya bertambah gitu. Oh begitu. Kalau Mbak Diah ini sudah ya katakanlah orangnya Sudah mapan. mapan lah katakanlah itu, tidak bisa kekurangan lah katanya gitu. Ya alhamdulillah lah ya tahu. Ya dari ini loh visinya gitu. Dang, mau nanya Dang? Kalau bikin kamar mandi itu sebaiknya di depan apa di belakang? Ya itu kamar mandi yang mana dulu? Kamar mandi, iya kamar mandi gitu. Kalau mau kamar mandi di depan rumah kan, di depan jalanan agak terlalu jauh saya pikir ya. Jadi kalau Di rumah yang tangga. benar di depan rumah apa di belakang rumah apa di samping, sebaiknya di mana? Kalau Posisinya. posisinya saya rasa itu kalau bagusnya itu di belakang. Kalau di depan itu dari segi Hong Shui juga tidak bagus. Oh, Karena kalau orang masuk- kamar anak katanya ada pengaruh. Kamarnya anak gitu yang baik kamarnya di depan orang tuanya apa di kamar anak di belakang orang tuanya? di belakangnya. Kenapa? Karena kalau di depan otomatis nanti kalau besar bisa kurang ajar. Kabur nggak ketahuan. Kamar mandi. mandi kurang ajar maksudnya. Kamar mandi mesti di belakang. Ya kan? Kamar mandi yang mesti di belakang. Soalnya dari Iya, segi Bang. aroma juga nggak bagus. Sama aja kalau anak suruh duduk di bantal, ntar kurang ajar kalau diompolin gimana? Orang tua Dengar Nah, tuh kalau Dang. anak suruh duduk di bantar berarti orang tuanya sing bodoh. Tapi Dang. Gue bisa ramalin nih. Idang dalam seminggu ini jangan ke puncak. Kenapa, Rob? Soalnya jauh. Rob, Ya, tapi ya, Pak. ada satu ya. Ya. Saya ada yang tidak mengerti dalam kehidupan ini. Ini terjadi baru beberapa hari yang lalu. Saya naik bis dari Blok M ke Ciputat. Sampai Lebak Bulus, itu saya naik bis tuh 5 orang angkot. Sampai Lebak Bulus dia turun 3, naik 2. Kemudian sampai ke Ciputat, dia turun 1 tapi naik 4. Saya tanya sama Mas Sugeng nih. Ya kan? Begitu sampai di tempat saya, itu dia turun 5, naik 3. Oh, berarti kita mesti ngitung nih. Oke. Ya. Nah, pertanyaan saya nggak ngerti itu umur supirnya berapa, Mas? Loh, kalau ada tanya saya umur supirnya gitu. Wong saya nggak naik bisnya. Loh, kalau saya naik bisnya saya tahu. Bener nggak? Bener nggak? Keluarga Indonesia, pasangan siapakah mereka ini? Mereka sudah dibidik, tinggal pasangan mereka yang akan dibidik. Ups, jangan main-main, akan kembali sesudah pariwara berikut ini. Keluarga Indonesia, kita akan lihat siapakah pasangannya Safina ini, yakni Ferdi Hasan dan pasangan dia adalah Krisna Purwana. Krisna, waduh ini no ngegamit aja nih berdua nih. Habis tenang. Semakin romantis, Bi. Depan Mas Sugeng aja nih ngegamit, tadi perasaan enggak cocok Bisa aja Tahu aja Krisna. ente. Acting depan kamera paling jago ya ente. Krisna lagi ngapain nih? Hah? Masih siaran? Lagi mau nanya dolar nih, dolar bulan Desember kira-kira berapa? Andi ya. Mas Sugeng, berapa dolar? Kalau saya jawab, ini prediksi saya ya, Ya, bulan Desember. Ini otomatis turun lagi.
Nah. Dolar. Iya, gitu. Waduh, Nanti kalau sudah setahun ini naik lagi 2 kalinya. Oh gitu. Iya, Jadi bisa Desember sampai liburan dong. 8.000 9.000 bisa. Chris, gimana? Sibuk terus siaran? Sibuk terus nih, Pak. Sibuk Saya ini. satu kantor nggak sama dia, tebak deh. Ya, satu kantor ini. Satu kantor ya? Iya. Sering siaran juga ya. Saya kursinya di sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa. Wah, itu berhubung ngeceknya nih pakai ilmu itu mah agak lama. Jadi kita kan ngeceknya nggak bisa langsung gitu loh. Coba sekarang mau tanya, Ardi. Kapan kaya deh, Bi? Ilmu apa? Bukan udah kaya. Kapan kaya nih, gimana Mas?